Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menunjukkan tentang aplikasi kafe yang sudah kita buat. Nah, pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Kita start MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke Chrome. Kita cari localhost. Kita ketikkan localhost-nya. Nah, kita masuk ke localhost-nya. Kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Kemudian di sini kita buat database-nya dengan nama Cafe Mat 2024. Kemudian ini ada tabel-tabelnya. Kemudian ini ada strukturnya. Di sini kita ada 7 tabel. Yang pertama itu ada detail pesanan, yang kedua kasir, yang ketiga menu, yang keempat pelanggan, yang kelima pembayaran, yang keenam pesanan. 6 tabel. Nah, ini untuk isi dari tabel-tabel itu. Nah, di setiap primary key-nya kita menggunakan auto increment supaya yang gunanya itu untuk menghindari duplikasi di nilai numeriknya. Nah, setelah kita membuat database di phpMyAdmin, kita masuk ke Visual Studio Code untuk membuat codingannya. Nah, yang pertama kita membuat koneksi PHP-nya, kemudian kita buat indeks PHP-nya, kemudian kita membuat file menu PHP, kemudian kita membuat tambah menu PHP, kemudian hapus menu PHP, kemudian setelah tambah menu PHP kita membuat edit menu PHP, baru kita membuat hapus menu PHP. Setelah itu kita membuat file pelanggan PHP, kemudian tambah pelanggan PHP, kemudian edit pelanggan PHP, kemudian hapus pelanggan PHP. Setelah itu kita membuat file pesanan PHP, kemudian tambah pesanan PHP, kemudian detail pesanan PHP. Setelah itu kita membuat file pembayaran PHP, kemudian tambah pembayaran PHP. Baru yang terakhir kita membuat file pembayaran laporan PHP-nya. Nah, disarankan untuk membuat filenya itu urut dari koneksi PHP-nya ke laporan supaya tidak terjadi error. Dan setiap tahap pembuatan filenya itu bisa dicoba atau dicek terlebih dahulu, supaya nanti kalau misalkan ada error tidak merembet kemana-mana dan kita tidak bingung. Nah, di sini ada codingan-codingannya. Oke, selanjutnya kita bisa mengetik di browsernya, yaitu tentang cafe app-nya. Nah, dari sini di dashboard ada pembayaran, total menu, pelanggan, total pesanan, dan offsetnya. Lalu kita bisa ke menu. Nah, di sini adalah menu-menu yang sudah kita data. Nah, semisal kita mau menambahkan menu. Nah, kita tambahkan misalnya makanan utama, lalu ke sate ayam misalnya dengan harga 10.000 dan stoknya ada 30, lalu kita simpan. Lalu selanjutnya kita misalnya kita menambah, bisa ditambah, dan lalu sate ayam sudah ada di dalam list. Nah, misalkan sate ayam ini mau kita edit menjadi sate sapi, itu juga bisa, menjadi harganya menjadi 18.000. Lalu semisalnya stoknya ada 10, lalu kita update. Nah, di sini sudah ada lisan sate sapinya. Lalu misalnya kita mau hapus juga bisa. Nah, lalu sate sapinya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita kembali ke dashboard, lalu kita buat ada pelanggan. Nah, misalkan kita tambah pelanggan. Nah, pelanggan ini bernama misalnya Siska dengan nomor telepon seperti berikut.
Oke, lalu bisa kita simpan. Lalu Siska sudah ada di ID nomor 5. Lalu kita edit, misalkan Siskanya ini mau kita ganti menjadi Sinta. Oke, lalu kita update maka diganti dengan Sinta. Lalu kita bisa untuk detail pesanannya. Nah, misalkan Sinta itu dengan kasirnya Rani, lalu kita edit. Nah, pesanan dia misalkan cappuccino hot dengan 1, maka sudah ada tampilannya di daftar pesanan. Nah, misalnya dia ingin menambahkan lagi nasi bebek Madura dengan jumlah 2 misalnya. Nah, maka dia sudah ada di daftar pesanan. Lalu bisa kita kembali, lalu sudah ada harganya. Kita kembali lagi ke dashboard, lalu untuk pembayarannya misalkan kita masukkan ID 4, lalu misalnya dia ingin membayar menggunakan debit, lalu otomatis kembalian 0. Nah, kalau misalkan cash, misalkan kita menaruh uangnya, misalkan ID 4 ini menaruh uang 100.000, langsung ada kembalian 8.000. Nah, misalnya Kris juga demikian. Lalu maaf, ada terjadi kesalahan, tadi belum disimpan. Nah, kita tambahkan lagi ID 4 dengan cash misalnya 100.000, maka kita simpan, lalu sudah ada total harga, total pembayaran dan kembalian. Lalu bisa kita kembali ke dashboard. Nah, di sini ada laporan. Nah, ini laporan yang kita dapatkan pada hari ini. Laporan penjualan kafe pada hari ini. Lalu kita bisa kembali ke dashboard dan ini adalah omsetnya. Demikian hasil aplikasi yang telah kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.